Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang accounting measurement system. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Bumi Manik dengan NIM 20 20 11 12 11 061. Yang pertama, three main income and capital measurement system. Studi tentang praktik akuntansi biasanya dimulai dengan pertimbangan berbagai masalah teknis yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan dan ekonomi. Namun proses teknik dasar telah berubah sangat sedikit sejak sistem akuntansi double entry dijelaskan oleh Fazioli pada abad ke-15. Selama tahun-tahun berikutnya dan dengan meningkatnya momentum selama revolusi industri, terutama setelah keruntuhan Wall Street pada tahun 1929, sistem biaya historis tradisional muncul. Namun, sistem biaya historis tidak dikodifikasikan secara sistematis sebagai dasar fundamental untuk mengukur modal dan untuk mencatat dan melaporkan aktivitas ekonomi dan aktivitas terkait suatu entitas hingga akhir tahun 1930-an. Pada 1960-an, beberapa sistem alternatif kemudian dikembangkan dan menantang biaya historis sebagai sistem akuntansi fundamental. Next. Yang pertama adalah sistem biaya yang diperbarui yang mengusulkan untuk mengukur biaya penggunaan sumber daya saat ini dan untuk menilai modal dengan harga beli saat ini. Yang kedua, menerapkan harga jual saat ini. Ada dua sistem harga beli dasar saat ini. Pada tahun 1960, Edward dan Bell mengusulkan sistem akuntansi biaya saat ini dalam The Theory and Measurement of Business Income. Karena sistem ini didasarkan pada biaya pasar saat ini dapat dianggap sebagai penyajian metodis pertama dari sistem akuntansi nilai wajar. Sistem Edward dan Bell didasarkan pada konsep pemeliharaan modal keuangan, tetapi seperti yang diilustrasikan dalam versi kedua dari biaya saat ini yang menggunakan pemeliharaan modal fisik. Pilihan konsep model secara signifikan mempengaruhi ukuran laba yang diperoleh. Next. Sistem utama kedua menggunakan harga jual atau nilai keluar untuk memperoleh ukuran pendapatan dan modal. Digunakan untuk versi yang berbeda bervariasi, dan bab selanjutnya menguraikan dan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari masing-masing sistem akuntansi. Kami juga mencatat bahwa sistem telah mencapai berbagai dukungan dalam konteks global dan standar akuntansi internasional. Baru-baru ini, sebagian menggabungkan setiap sistem dengan gagasan nilai wajar. Next. Yang selanjutnya, LO2, Historical Cost Accounting.
Yang A, Objective of Accounting. Berkembangnya perusahaan membuat akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber informasi mengenai perusahaan, di mana pemilik dan pengendali perusahaan merupakan dua pihak yang berbeda. Absent owner yang tidak berperan dalam operasional perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai operasional dan kondisi perusahaan. Mereka sangat bergantung kepada laporan akuntansi untuk mendapatkan informasi. Next. Perusahaan yang besar juga harus membuat sebuah laporan mengenai kondisi perusahaan secara jelas kepada pemilik atau investor, kreditor, dan stakeholder yang kepentingan lainnya. Disinilah stewardship function dari manajer memfokuskan perhatian kepada pelaporan akuntansi untuk para stakeholder. Dan sebaliknya, owner dan kreditor menaruh perhatian utama pada apa yang dilakukan manajemen dengan modal atau dana yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas kemudian menjadi objek yang sangat kritis dari fungsi ini. Next. Historical cost accounting menekankan pada dua objek kritis tersebut, yaitu stewardship dan accountability. Tujuan penggunaan historical cost menekankan hubungan kontraktual yang konservatif antara perusahaan dan pihak yang menyediakan sumber dana, dan membuat manajemen bertanggung jawab atas penggunaan aset dalam operasi perusahaan. Hasil profit atau output dari operasional tersebut dan dampaknya terhadap nilai tambah ekuitas, maka income statement adalah kunci komunikasi yang tepat dari mekanisme ini. Next. Dalam pandangan historical cost accounting, perubahan nilai aset dan kewajiban pada dasarnya diabaikan sampai aset tersebut dijual atau dilepaskan atau dihapuskan. Dalam historical cost theory, informasi mengenai nilai sisa bersih dari perusahaan tidak begitu penting. Namun yang terpenting adalah profit. Berdasarkan akuntansi konvensional, net worth adalah pengukuran yang tidak tepat relevan. Pemilik perusahaan hanya ingin mengetahui hasil investasi mereka pada perusahaan. Maka fungsi akuntansi yang paling penting adalah bukan menunjukkan net worth pemilik, melainkan menunjukkan profit. Salah satu alasannya adalah bahwa bentuk perusahaan untuk bisnis besar menyebabkan pemisahan kepemilikan dan kontrol bisnis. Pemilik absen tidak memiliki pengetahuan tangan pertama tentang operasi dan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, harus bergantung sampai batas tertentu pada laporan akuntansi untuk informasi. Perusahaan besar juga telah membuktikan bahwa perusahaan memiliki identitasnya sendiri.
terpisah dan berbeda dari pemilik, kreditur, dan semua pihak kepentingan lainnya. Meskipun pemilik dan kreditur memasok dana ke entitas bisnis, mereka dalam banyak kasus dianggap orang luar dan tidak memiliki akses khusus ke catatan dan akun entitas akuntabilitas. Oleh karena itu, dipandang sebagai tujuan paling kritis dari fungsi pelaporan. Secara khusus, fungsi kepengurusan manajer dipandang sebagai fokus perhatian akuntan dalam pelaporan ke eksternal. Para pihak pemilik dan kreditur terutama memperhatikan apa yang telah dilakukan manajemen dengan dana yang dipercayakan kepada mereka. Patton dan Littleton menyoroti fungsi pertanyaan ini. Laporan perusahaan harus didasarkan pada asumsi bahwa manajemen fidusia melaporkan kepada investor yang tidak hadir dan tidak memiliki sarana independen untuk mempelajari bagaimana perwakilan mereka melaksanakan penatagunaan mereka. Penjual Wareh 5 tujuan penatagunaan biaya historis menekankan hubungan kontraktual yang konservatif antara perusahaan, dan mereka menyediakan sumber daya untuk itu dengan membuat manajemen bertanggung jawab atas input aset ke operasi dan output selanjutnya pada nilai bersih ekuitas dari operasi. Dengan demikian, laporan laba rugi adalah mekanisme komunikasi utama. Kritikus biaya historis berpendapat bahwa hanya melaporkan pendapat atau yang sesuai dengan input berdasarkan biaya historis tanpa pengakuan atas perubahan nilai aset dan kewajiban adalah menyesatkan dan menghasilkan kebijakan dividen yang salah. Next. Yang selanjutnya B, capital and profit. Dalam historical cost system, pencatatan akuntansi harus menjaga nilai kapital atau aset dikurangi kewajiban, memiliki nilai yang sama dengan nilai pada periode awal, di mana semua aset dan kewajiban dinilai sesuai dengan nilai saat pembelian. Income menunjukkan hasil dari perusahaan selama periode tertentu. Expense merupakan sumber daya yang dibelanjakan, dan profit menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam beroperasi. Income statement adalah bagian yang paling penting dalam laporan keuangan, di mana menunjukkan hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan balance sheet dianggap bukan merupakan bagian yang signifikan. FASB menggunakan istilah revenue expense view dan asset liability view. Terdapat dua konsep dasar dalam historical cost revenue expense viewpoint, yaitu matching of cost dan conservation. Agar laba biaya historikal dapat ditentukan, entitas akuntansi harus terlebih dahulu mempertahankan jumlah modal yang sama atau aset dikurangi kewajiban.
yang dimilikinya pada awal periode, di mana semua aset dan kewajiban dinilai pada biaya pengembalian historinya. Dengan demikian, pendapatan adalah kenaikan modal biaya historis pada akhir periode akuntansi. Patton dan Litellon menggambarkan penentuan laba sebagai berikut. Akuntansi ada terutama sebagai sarana untuk menghitung residu, keseimbangan, perbedaan antara biaya, dan pendapatan untuk masing-masing perusahaan. Perbedaan ini mencerminkan efektivitas manajerial yang sangat penting bagi mereka yang memberikan modal dan mengambil tanggung jawab utama. Pendapatan menunjukkan pencapaian perusahaan untuk periode tertentu. Biaya mewakili upaya yang dikeluarkan atau dalam istilah biaya historik yang sesuai. Dan laba berkorelasi dengan efektivitas perusahaan sebagai unit operasi. Oleh karena itu, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang paling penting karena mengungkapkan hasil operasi bisnis. Neraca tidak terlalu penting, itu hanya berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan laporan pendapatan yang berurutan menjadi gambaran gabungan dari aliran pendapatan. Keabadian arus pendapatan operasional mencerminkan nilai fundamental perusahaan, yang dalam analisis akhir merupakan dasar nilai bagi setiap perusahaan. Pada suatu waktu di Amerika Serikat, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menggunakan istilah pandangan pendapatan pengeluaran untuk teori yang menekankan definisi dan pengukuran laba dengan mengacu langsung pada pendapatan dan beban. Ini menggunakan istilah pandangan aset kewajiban untuk teori yang menekankan perubahan nilai aset dan kewajiban dalam definisi dan pengukuran laba. Ada dua konsep dasar untuk sudut pandang biaya pendapatan biaya historis, yaitu pencocokan biaya dan konservatisme. Next. Yang selanjutnya, matching cost theory. Akuntan harus melacak aliran biaya yang keluar, terutama karena biaya yang melekat pada cost effect. Akuntan mencatat setiap transaksi biaya dan mentrasirnya pada pendapatan yang diterima dari biaya tersebut. Akuntan memutuskan biaya yang bisa diakui expired untuk kemudian diletakkan atau matching pada pendapatan income statement, dan biaya yang belum dapat diakui unexpired dapat dilaporkan di balance sheet. Hal ini merupakan konsep matching cost against revenue, yang merupakan konsep penting dalam historical cost. Akuntan biaya historis melacak aliran biaya karena biaya melekat. Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa akuntan mencatat transaksi bisnis. Saat perusahaan membeli barang dan jasa, tugas akuntan adalah melacak pergerakan biaya dan melampirkan atau mencocokkan mereka dengan pendapatan yang diterima saat mereka mengalir melalui bisnis. Dengan kata lain, akuntan harus memutuskan biaya mana yang telah kadaluarsa dan oleh karena itu harus dicocokkan dengan laba rugi dalam laporan laba rugi. Dan biaya mana yang masih belum kadaluarsa yang harus ditempatkan di neraca sebagai sisa aset yang tidak ada bandingnya. Dalam menggambarkan proses ini, Patton dan Litellon
dengan agak puitis menyatakan bahwa persediaan dan pabrik adalah akumulasi biaya dan dalam ketegangan, seolah-olah menunggu takdir mereka. Nasib mereka tentu saja akan berakhir pada laporan laba rugi. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa konsep pencocokan sangat penting dalam akuntansi biaya historis. Konsep inilah yang memandu akuntan dalam memutuskan biaya mana yang harus dianggap sebagai biaya. Istilah seperti biaya kadaluarsa untuk pengeluaran dan biaya diamortisasi untuk aset non-moneter berasal dari teori lampiran biaya yang diterapkan pada alokasi biaya historis. Next, yang selanjutnya konservatif. Biaya harus segera diakui sesegera mungkin, sedangkan pendapatan hanya dapat diakui jika terdapat keyakinan yang tinggi atau high probability bahwa pendapatan tersebut akan diterima. Konsep konservatif ini menyebabkan perlakuan yang bias antara pengakuan biaya dibanding dengan pengakuan pendapatan. Konsep konservatif lainnya mengatakan peningkatan nilai aset tidak boleh diakui, tapi penurunan nilai harus diakui the lower of cost or market role. Konsep konservatif menggunakan sistem akuntansi dengan pendekatan transaksi atau transaksi yang dibuktikan adanya kredit atau cash dan tidak diakui sebuah kejadian yang tidak dihasilkan dari adanya transaksi, misalnya peningkatan harga. Komponen penting lainnya adalah penerapan prosedur pencocokan konservatif. Beban harus dialokasikan sesegera mungkin, sedangkan pendapatan tidak boleh diakui sampai ada kemungkinan besar bahwa mereka akan diterima. Artinya, ada bias-bias terhadap pengakuan biaya, pengakuan pendapatan. Landasan lain dari konsep konservatisme adalah bahwa peningkatan nilai aset tidak boleh diakui, tetapi penurunan nilai harus lebih rendah dari biaya atau aturan pasar. Penerapan prosedur tersebut berarti bahwa laba dihitung dengan cara yang konservatif dan berarti bahwa setiap aliran pendapatan potensial mengalir ke dalam laporan laba rugi secara perlahan dari waktu ke waktu. Misalnya, jika nilai suatu aset meningkat karena potensi arus kas ekonomi masa depan yang meningkat, maka itu hanya diakui secara perlahan dalam pendapatan ketika potensi peningkatan aliran pendapatan tersebut direalisasikan. Dengan demikian, konsep konservatisme memperkuat pendekatan transaksi akuntansi atau transaksi yang harus dibuktikan dengan kredit atau tunai dan tidak diakuinya peristiwa yang tidak menghasilkan transaksi tersebut seperti kenaikan harga barang. Next. Yang selanjutnya, argument of historical cost accounting. Historical cost accounting banyak diserang, terutama banyak dikritik karena tidak mampu melaporkan kondisi sebenarnya atau tidak dapat menyediakan nilai up-to-date dari network. Atas hal tersebut, defender memiliki argumen-argumen berikut ini. Yang pertama, relevan in making economic decisions. Manajer membuat keputusan mengenai komitmen masa depan membutuhkan data transaksi masa lalu. Mereka harus dapat mereview upaya masa lalu dan ukuran dari upaya ini adalah biaya historis.
Yang kedua, historical cost didasarkan pada transaksi yang aktual, bukan hanya transaksi yang mungkin atau belum terjadi. Sebuah catatan pendukung dari sebuah catatan pendukung angka-angka pada laporan keuangan disediakan dan dapat diobservasi. Ini bukan kasus seperti dalam sistem nilai saat ini, yang mengakui harga saat ini sebagai nilai atau bahkan pendapatan peristiwa ini mungkin atau tidak terjadi. Yang ketiga, financial statement berdasarkan biaya histori, sehingga memudahkan menemukan data dan lebih bermanfaat. Littleton berpendapat bahwa praktik akuntansi industri dan manajerial modern adalah keturunan langsung dari bertahun-tahun trial dan error yang dihabiskan oleh pemilik operator mengembangkan data yang akan berguna bagi mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Next. Yang keempat adalah konsep yang terbaik dalam memahami konsep profit, di mana kelebihan nilai harga jual dibandingkan dengan harga perolehan. Gagasan tentang laba ini diterima sebagai ukuran kinerja yang sukses. Keputusan apakah akan melanjutkan lini produk atau divisi atau pabrik yang sangat bergantung pada apakah ada selisih menguntungkan antara pendapatan dan biaya. Orang-orang memahami gagasan dasar kesuksesan bisnis ini. Yang kelima, akuntan dapat menjaga integritasnya dengan menjaga data berdasarkan nilai historis dibandingkan dengan modifikasi internal. Banyak yang berpendapat bahwa historical cost system mengurangi praktik manipulasi dibandingkan current cost system ataupun selling price system. Yang keenam, informasi mengenai profit yang disajikan oleh sistem alternatif yang lain atau current cost dan selling price tidak bermanfaat. Yang ketujuh, perubahan dalam harga pasar dapat disajikan dan diungkapkan oleh data pendukung atau tambahan. Berdasarkan kajian hubungan antara data akuntansi dan reaksi pasar terhadap pasar efisien dan hipotesis pasar yang efisien menyatakan bahwa harga sekuritas efek publik available informasi. Dalam pekerjaan lain, informasi apapun yang dipublikasikan segera diperhitungkan oleh pasar seperti yang diungkapkan oleh harga sedintis perusahaan. Yang kedelapan, tidak ada bukti yang cukup untuk menolak terhadap historical cost accounting. Ada cukupnya dan alasan untuk membenarkan perhitungan akuntan tadi bahwa tidak ada bukti empiris yang dimiliki menunjukkan bahwa informasi akuntansi biaya saat ini atau harga SIP lebih berguna daripada informasi biaya hipotekal. Sebagian besar studi penelitian menunjukkan bahwa Komdasdis saat ini tidak memberikan informasi lebih dari data biaya historis. Dieter dan Lensman sampai pada kesimpulan ini setelah menganalisis dampak perubahan harga kelawanan tidak memberikan informasi lebih dari data biaya historis. Barang-barang dan Lensman sampai pada saat kesimpulan ini setelah menganalisis dampak perubahan harga pada lebih dari 700 perusahaan. Next. Yang selanjutnya, criticism of historical cost accounting. Yang pertama, objective of accounting. Menyediakan informasi dalam rangka melaksanakan stewardship function
dari manajemen, merupakan interpretasi yang terlalu sempit atas tujuan akuntansi. Pelaporan sebagai fungsi stewardship merupakan walaupun penting, namun hanya merupakan tujuan kedua dari akuntansi. Pada sejarahnya, tujuan utama akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para pengguna informasi atau user. Pendekatan decision usefulness membutuhkan posisi forward-looking yang dapat memberikan informasi yang relevan dibandingkan hanya menyajikan informasi masa lalu. Investor juga tertarik mengetahui kenaikan dan penurunan nilai dari investasi mereka yang diprestasikan oleh net asset perusahaan, dan historical cost system gagal memenuhi tujuan ini. Kritik terhadap historical cost system berulang-ulang berargumen bahwa sistem gagal menjamin terpenuhinya tujuan penyediaan informasi yang objektif. Saat banyak keputusan yang berhubungan dengan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi, namun historical cost system sangat jauh dari objektif dan justru membuka terjadinya manipulasi. Next. Yang kedua aja sebelum ini. Namun tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan-keputusan bisnis. Pernyataan biaya historis yang mengaitkan pada aset atau cost effect teori hanyalah fiksi. Biaya historis memang mempunyai manfaat, tetapi tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Ketika aset diperoleh, biaya historis adalah tepat karena nilainya mengacu pada kejadian saat ini. Akan tetapi, segera setelah periode akuisisi lewat, nilai ini tidak lagi up to date dan oleh karenanya tidak lagi logis untuk dijadikan dasar untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Modal sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Kapital dapat didefinisikan sebagai kemampuan beroperasinya perusahaan atau menunjukkan purchasing power perusahaan. Next. Yang selanjutnya basis of historical cost. Basis biaya historis yaitu going concern tidaklah realistis. Salah satu pembelaan dari penggunaan biaya historis adalah adanya prinsip going concern assumption, di mana menganggap bahwa UMM perusahaan adalah tidak dapat ditentukan, jadi ekspektasi normal mengenai item non-monetary akan terpenuhi. Inventory sepenuhnya akan terjual dan non-current asset akan sepenuhnya digunakan dalam bisnis. Oleh karena itu, nilai histori aset atau biaya yang dialokasikan merupakan jumlah yang tepat untuk disandingkan dengan pendapatan. Namun pada kenyataan tidak ada bisnis yang berlangsung tidak pasti ke masa depan. Semua bisnis sangat dimungkinkan akan berhenti beroperasi dan akan lebih beralasan untuk mengasumsikan penghentian daripada keberlangsungan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Azizah.
Selanjutnya ada matching. Penggunaan konsep penandingan tidak menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya. Pada faktanya, dalam banyak kasus, penandingan biaya dan pendapatan tidak mungkin dipraktikkan. Perbandingan adalah sebuah proses untuk keputusan acak yang harus dibuat daripada sebuah analisis yang konsisten. Dalam matching, tidak ada konsep pertandingan yang pasti. Tidak ada cara untuk metode lain dalam penyandingan kecuali secara arbitrary. Salah satu konsekuensi dari matching konsep adalah meletakkan neraca sebagai posisi kedua setelah laporan laba rugi karena lebih memfokuskan pada net profit Kritikus berargumen bahwa ini bias terhadap neraca di mana laba rugi meletakkan neraca pada posisi yang kedua. Padahal neraca memiliki kepentingannya. Vin, boleh tolong gantian share screen nggak? Ini gue yang share screen. Ya. Selanjutnya yang kelima ada notion of investor needs. Historical cost accounting system hanya memberikan ide untuk kebutuhan investor yang tertarik pada analisa pasar, bukan intelligent investor yang tertarik pada apa yang terjadi pada perusahaan. Historical cost accounting yang hanya memfokuskan hanya pada penentuan net profit menyebabkan penyimpangan dan pembunyian atas pengungkapan penting informasi perusahaan. Hal, hal ini karena tujuan tujuan akuntansi konvensional telah disalah artikan di mana pandangan sempit akan kebutuhan investor dan menerima cara lama dalam menganalisis perusahaan dan sahamnya. Akuntansi konvensional memandang bahwa prosedur mendasar dalam analisis perusahaan menekan pada profit dan dividen, dan pendekatan tersebut adalah pendekatan yang tepat untuk semua perusahaan. Akuntan seharusnya menyediakan informasi untuk investor yang canggih dan pintar, yang tertarik pada apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnis perusahaan. Investor ini lebih tertarik pada nilai pengembalian jangka panjang. Next. Yang ketiga ada current cost accounting. Yang pertama ada Objective of Accounting. Current Cost Accounting atau CCA adalah sistem akuntansi di mana aset dinilai berdasarkan harga beli saat ini atau current market buying price. Dan profit ditentukan oleh alokasi berdasarkan biaya saat ini. Saat itu, untuk memahami tujuan dari penggunaan Current Cost Accounting, terlebih dahulu kita harus memahami macam-macam keputusan yang dihadapi oleh manajer dalam menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari manajer adalah mengalokasikan sumber daya perusahaan yang tersedia dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Edwards, Edward, Edward dan Bell merumuskan permasalahan ini menjadi tiga pernyataan, yaitu berapa jumlah aset yang harus disimpan dalam waktu tertentu, yang kedua bentuk dari aset seharusnya bagaimana, yang ketiga bagaimana aset dibiayai. Next.
Manajer membuat keputusan terhadap tiga permasalahan tersebut berdasarkan ekspektasi tentang kejadian di masa depan. Untuk menghasilkan ekspektasi yang relatif akurat, manajer harus mengevaluasi aktivitas masa lalu. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan data akuntansi antara periode tersebut dengan data akuntansi awal yang telah direncanakan sebelumnya. Bila perbandingan ini menunjukkan bahwa ekspektasi itu tidak lagi akurat, maka current event atau ekspektasi harus diubah. Menurut Edward dan Bell, perubahan harga dalam periode merupakan suatu yang penting untuk didasari oleh manajemen dalam mengambil keputusan terbaik di masa depan. Walaupun Edward dan Bell menyadari benar pentingnya informasi bagi manajemen, mereka juga menjelaskan bahwa data tersebut juga berguna bagi pihak luar, seperti pemegang saham dan kreditur, karena mereka ingin menilai performa perusahaan. Dari teori tersebut, informasi akuntansi memiliki dua tujuan, yaitu evaluasi keputusan manajer di masa lalu untuk membuat keputusan yang terbaik. Evaluasi manajer oleh pemegang saham, kreditur, dan lainnya. Next. Selanjutnya ada konsep of business profit and financial capital. Atas nama profit management, manajemen sering menghadapi dua keputusan, yaitu apakah akan menahan atau membuang suatu aset atau kewajiban, dan bagaimana menandai dan menggunakan aktivitas operasi perusahaan. Untuk menilai dua keputusan tersebut, Edward dan Bell menawarkan sebuah konsep profit yang dinamakan business profit, yang terdiri dari yang pertama itu ada current operating profit, dan yang kedua ada realizable cost saving. Current operating profit adalah selisih dari current value dari output yang terjual dengan current cost dari aset yang disimpan dalam waktu tertentu. Kedua, mencakup perubahan biaya yang direalisasi dan belum direalisasi. Business profit dihitung secara real basis, yaitu elemen fiksi akibat perubahan tingkat harga umum dihilangkan. Istilah yang kita gunakan untuk realizable cost saving adalah holding gains atau loss yang dapat direalisasikan atau belum direalisasi. Next. Yang ketiga ada holding gains and loss. Sebuah asumsi yang membawahi business profit adalah menggabungkan antara holding gain or loss dan operating holding atau loss. Membingungkan pengembalian keputusan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya dalam ekonomi. Konsep business profit memperbolehkan pemisahan dari dua komponen tersebut. Mempertahankan atau hold aset dan kewajiban adalah salah satu cara manajemen untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan. Apa manfaat dari pemisahan pengukuran antara holding gain and loss? Memegang komposisi tertentu dari aset dan kewajiban adalah salah satu cara untuk meningkatkan posisi agar posisi pasar perusahaan. Manajer dan yang lain-lain ingin tahu apakah harapan ini sukses. Dalam akuntansi konvensional, keuntungan dicatat hanya ketika aset tersebut dilepaskan. Oleh karena itu, menentukan apakah harapan manajemen itu berhasil atau tidak dan hampir mustahil kecuali aset yang dibeli dan dijual dalam periode yang sama. Dan dalam akuntansi konvensional, ketika membandingkan perusahaan, kita dapat disesatkan perusahaan mana yang lebih efisien. Misalnya, semua perusahaan dalam satu sama-sama efisien, tapi perusahaan A dimulai 10 tahun lebih awal dari yang lain. Keuntungan operasional A akan lebih besar karena beban penyusutan rendah, sehingga memberikan kesan bahwa A lebih efisien daripada yang lain. Tapi keuntungan yang lebih besar bukan karena efisiensi dari manajer dalam operasi perusahaan pada tahun berjalan. Sebaliknya, itu mencerminkan efisiensi pada manajer dari 10 tahun yang lalu dalam memulai bisnis dan pembelian suatu aset pada saat itu. Oleh karena itu, pemisahan holding gain and operating profit memberikan kredit untuk manajer yang tepat. Misalnya bahwa perusahaan A menjadi kurang efisien dan sejarah saat ini biaya laba operasi adalah sama dengan perusahaan lain. Inefisiensi akan tersembunyi jika memakai akuntansi konvensional karena holding gain akan dicampur dengan laba operasional. Sebuah asumsi yang mendasari current costing adalah bahwa pencampuran holding gains and
operating gains membingungkan evaluasi kebijakan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya gain or loss. Next. Selanjutnya ada modal keuangan dan modal fisik. Next. Pada sistem akuntansi dengan menggunakan penilaian pasar, perhitungan profit didasarkan pada pengukuran modal atau capital. Profit lebih didefinisikan pada perusahaan modal selama periode pelaporan dan bukan sebagai alokasi dari biaya historis yang ditentukan dengan berbagai ketentuan akuntansi. Pada current cost accounting terdapat dua pandangan pokok terhadap penentuan modal awal dan modal akhir serta bagaimana profit diukur, yaitu konsep finansial atau financial capital concept dan konsep fisik atau physical capital concept. Dari sudut pandang praktis, perbedaan utama di antara kedua konsep tersebut adalah ada atau tidaknya holding gains or loss dalam komponen profit. Secara kuantitatif, holding gains or loss termasuk di dalam profit pada sebuah konsep finansial capital dan tidak termasuk dalam profit pada physical capital. Sebagai ilustrasi, terdapat perusahaan yang memulai operasinya dengan kas sebesar 1.000 pada tanggal 1 Januari, kemudian menggunakannya untuk membeli 100 unit dengan harga 10 per unit. Pada tanggal 31 Januari, unit tersebut dijual dengan harga 18 per unit. Harga perolehan unit tersebut pada tanggal 31 Januari meningkat menjadi 12.000 per unit. $12 per unit. Jika diasumsikan profit akan digunakan untuk membayar dividen pada akhir bulan, maka kalkulasi perhitungan profit adalah sebagai berikut. Next. Pendukung physical capital concept berpendapat bahwa capital adalah unit fisik yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan. Pada kasus sebelumnya, awalnya perusahaan memiliki 100 unit. Sebagai berikut. Jika dividen dibayarkan sebesar $800, perusahaan akan memiliki modal sebesar $1.000. Pada akhir periode yang dapat digunakan untuk membeli sebanyak 83 unit pada awal Februari, sehingga tidak dapat mempertahankan kemampuan operasional pada level yang sama seperti periode sebelumnya, yaitu 100 unit. Next. Yang selanjutnya ada major feature of physical capacity system atau capital maintenance. Current cost system didasarkan pada konsep entitas dalam mempertahankan kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang sama secara berkelanjutan, yaitu mempertahankan kemampuan operasionalnya. Jika tidak ada perubahan teknologi, pemeliharaan modal menunjukkan bahwa stok fisik dari net asset dapat dipertahankan atau tetap. Hal tersebut diperoleh dengan pemakaian sumber daya yang diukur dengan harga perolehan saat ini dan memastikan nilai pembelian item moneter dipertahankan. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengkalkulasi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan input secara harga minimal penjualan output dengan asumsi continuity and non-liquidation. Next. Yang kedua ada non-monetary item. Item moneter dan moneter memiliki efek dan resiko yang berbeda terhadap inflasi. Item moneter adalah elemen yang mempunyai klaim moneter dalam jumlah yang tetap dan tidak berubah saat inflasi harga. Sedangkan item non-moneter seperti tanah dan bangunan akan disesuaikan harganya sesuai dengan kondisi pasar. Untuk tujuan pelaporan, aset non-moneter harus dinilai dan ditampilkan pada current cost. Penilaian diperoleh dengan cara harga pembelian saat ini di pasar atau indeks spesifik saat harga pasar tidak tersedia atau potensi servis dari barang identik atau sejenis dari aset terspesialisasi. Pendepresiasian aset diperoleh dengan mengurangkan nilai baru aset dengan akumulasi depresiasi. Saat aset non-moneter ditentukan, dilakukan penyesuaian pada akun current cost reserve di bagian ekuitas saat penurunan nilai secara permanen menurunkan kemampuan operasional entitas, maka penyesuaian dilakukan langsung pada laba rugi. Next.
Selanjutnya ada monetary item and loan capital. Kewajiban moneter dinilai sesuai jumlah yang diekspektasikan akan dibayar dan memberikan keuntungan jika ditahan saat nilai uang kehilangan kemampuan membeli. Keuntungan atau kerugian item moneter dikalkulasikan sesuai dengan perubahan pada current cost dari barang atau jasa. Selanjutnya ada non-monetary asset bought and sold on the same market. Saham dan komoditas tertentu seperti emas, perak, dan aset lain yang ditahan untuk tinjauan spekulasi dibeli dan dijual pada pasar yang sama. Aset tersebut tidak secara langsung menambah kemampuan operasional perusahaan. Aset tersebut umumnya digunakan sebagai profit generating purpose atau untuk tujuan dibeli kembali saat capital gain. Next. Selanjutnya argumen for against current cost. Yang pertama ada recognition principle. Pendukung historical cost accounting berpendapat bahwa current cost accounting melanggar prinsip konservatif bahwa keuntungan diakui pada saat non-monetary aset dihapus. Pendukung physical capital juga berpendapat bahwa jika perusahaan berencana menggunakan non-current asset dibandingkan menjualnya, perusahaan pada harga pasar dari aset tersebut tidak relevan untuk dijadikan profit. Yang kedua, the objectivity of current cost. Pendukung historical cost berpendapat bahwa current cost accounting mencerminkan objektivitas yang rendah karena penggunaan current cost tidak didasarkan pada transaksi perusahaan yang sebenarnya. Next. Yang ketiga ada technological change. Current cost accounting dikritik karena mengabaikan peningkatan teknologi yang dapat terjadi dalam jangka panjang. Ketika mesin baru mengubah biaya produksi, maka harga mesin lama harus disesuaikan. Next. Yang selanjutnya ada more specific criticism. Yang pertama ada advocate of historical cost. Pendukung historical cost menolak current cost accounting pada dasarnya dikarenakan melanggar prinsip realisasi tradisional. Masalah terkait yaitu subjektivitas dari penentuan peningkatan biaya apabila tidak ada second hand market yang reliable, maka dasar penentuan current cost dari aset tetap perusahaan adalah aset baru yang diekspektasikan untuk mengganti yang lama. Yang kedua ada comparison on the result with historical cost. Perbedaan profit dari historical cost dan current cost dari operasional perusahaan dikarenakan perbedaan unrealized holding gains. Yang ketiga ada advocate of exit price. Pada teori exit price, biaya diimplikasikan pada opportunity cost atau pengorbanan atas alternatif yang lebih baik. Pada sebagian kasus, pengorbanan perusahaan adalah menjual aset dibanding menggunakannya, bukan membelinya karena perusahaan sudah memilikinya, sehingga current cost yaitu harga pembelian barang tersebut tidak relevan. Pendukung exit price menyatakan bahwa current cost accounting memiliki problem matematis dikarenakan pada prakteknya melibatkan metode pengukuran yang bervariasi. Chambers menentang penggunaan specific price index yang merupakan harga rata-rata. Pendukung exit price accounting juga berpendapat bahwa informasi current cost umumnya tidak relevan pada keputusan investasi. Sterling mempertimbangkan penggunaan physical capital konsep yang hanya berlaku jika kondisi perusahaan mengganti unitnya secara terus-menerus, mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, membeli dan menjual pada pasar yang berbeda, menginvestasikan secara penuh pada unit fisik. Next. Yang selanjutnya ada exit price accounting. Next. Yang pertama ada income and capital. Exit price accounting adalah sistem akuntansi di mana menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi finansial beserta performa perusahaan. Terdapat dua perbedaan yang mendasar dengan perhitungan historical cost pada akuntansi. Nilai dari aset non-moneter yang disesuaikan berdasarkan harga pasar berfungsi untuk mengukur aset tersebut jika terdapat income unrealized gain. Perubahan dalam kekuatan daya beli secara umum yang dipertimbangkan ketika modal keuangan dan hasil operasi. Jadi aset yang tercatat pada neraca disajikan kembali pada exit value atau harga jual sehingga laporan yang ada menggambarkan nilai wajar pasar pada perusahaan, bukan saat situasi
fire sale atau ambigu. Laporan laba rugi menggambarkan profit atau loss dari hasil operasi yang disesuaikan dengan keuntungan dan memegang aset. Bagaimanapun, profit diukur dalam konsep komprehensif, di mana dalam konsep ini mengukur secara total perubahan real dalam nilai daripada elemen ekuitas yang telah diakui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Selanjutnya itu ada Objective of Accounting Adaptive Decision Making. Ketika perusahaan membeli aset tidak lancar, maka akan merubah kemampuannya dalam beradaptasi. Misal, jika aset tersebut dibeli secara cash, maka saldo kas perusahaan akan turun dan membatasi perusahaan untuk mengeluarkan kas untuk investasi lainnya. Sebaliknya, jika perusahaan membelinya secara kredit, maka akan mengurangi kemampuan pengambilan kredit perusahaan di masa datang. Nah, konsep perilaku adaptif ini melihat perusahaan untuk siap dalam tindakan untuk membuang aset jika tindakan ini memberikan keuntungan terbaik bagi perusahaan. Perusahaan akan menjaga aset tidak lancarnya hanya jika nilai sekarang dari arus kas masa depan dari penggunaan aset lebih besar dari nilai sekarang dari arus kas masa depan jika ada alternatif investasi lain. Salah satu tokoh dalam teori akuntansi, Chamber, mengakui bahwa setiap aset yang dimiliki pada prinsipnya adalah nilai dari pertukaran atau exit value dan nilai pakai value in use. Nilai pakai nilai saat ini pada dasarnya adalah sejumlah nilai yang dihitung dari harapan saat ini, dan hal itu merupakan keyakinan atas masa depan, bukan fakta pada saat ini. Next. Nah, selanjutnya itu ada argumen for exit price accounting. Yang pertama, providing useful information. Perusahaan bisnis umumnya dimiliki oleh satu orang atau grup kecil dari partner. Akuntan adalah yang menyiapkan laporan keuangan dan bertanggung jawab hanya kepada dua kepentingan. Yang pertama itu pemilik yang mengatur bisnis dan mengetahui detail semua transaksi dan kreditur, yang memiliki ketertarikan atas kemampuan pemilik dalam membayar pinjaman yang jatuh tempo. Solusi yang ideal bagi akuntan adalah untuk melaporkan segala profit dan kerugian, lalu nilainya ditentukan berdasarkan kompetitif dari pasar yang ada. Bagaimanapun, tidak semua aset itu memiliki pasar yang siap. Berikut ini adalah pasar yang diharapkan dapat hadir untuk menentukan nilainya. Yang pertama, ada marketable assets at market price atau exit price. Yang kedua, ada non-marketable reproducible assets as replacement cost. Yang ketiga, ada occasional non-marketable non-reproducible assets at historical cost. Profit harus mencakup semua hal yang telah direalisasikan juga unrealized dalam hubungannya dengan prinsip clean surplus. Next. Yang selanjutnya itu ada relevant and reliable information. Untuk menjadi relevan, informasi harus berguna dalam pengambilan keputusan akuntansi bagi para pengguna laporan. Model pengambilan keputusan memungkinkan pengguna untuk memutuskan yang mana merupakan aksi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Jika tidak ada kendala, informasi dapat dikumpulkan yang mana saja yang relevan terhadap masalah yang dihadapi dan model keputusannya. Bagaimanapun, kendala ada karena sumber informasi yang langka juga mahal. Masalahnya adalah untuk memilih model keputusan yang sesuai dengan cara menilai kemampuan model untuk memprediksi konsekuensi dari alternatif yang tersedia. Yang ketiga itu ada additivity. Chambers mempertimbangkan masalah adaptif menjadi faktor kunci dalam CCA accounting. Produk utama dari sistem laporan akuntansi, yaitu neraca dan laporan laba rugi, jika memberikan nilai yang berbeda dengan berbagai karakteristik yang berbeda juga, maka tidak dapat secara logis dapat ditambahkan bersama-sama. Sebagai contohnya itu adalah tidak dapat menilai kewajiban sebesar harga perolehan atau surat hutang atau bisa kita sebut obligasi, beberapa aset sebesar biaya replacement persediaan, yang lain sebesar nilai saat ini sewa, juga tidak dapat mencampur adukan biaya historis dengan tanggal yang berbeda dan makna yang berbeda dalam mengkalkulasikan aset bersih. Next. Yang selanjutnya itu ada allocation. Thomas mengeluhkan fakta bahwa dalam sistem akuntansi biaya, historical and current, sangat bergantung pada alokasi untuk valuasi aset dan menentukan profit. Positifnya dari exit price accounting ini adalah bahwa laporan keuangan dialokasikan secara bebas.
Profit menggambarkan jumlah dari perubahan dari daya beli yang real dari aset bersih, terkecuali tambahan investasi dari atau didistribusikan oleh owner. Yang kelima itu ada reality. Exit price accounting melibatkan referensi yang nyata karena memang menggunakan harga pasar aktual saat ini. Penyusutan tidak terjadi jika nilai aset selalu naik atau harganya konstan. Jika tidak ada nilai realisasi dapat dikaitkan dengan item, maka item yang ada memiliki saldo nol. Dengan dua kendala dipertukarkan dan adanya harga jual. Item-item dari laporan keuangan bisa semakin kuat dengan bukti nyata yang ada di dunia. Next. Selanjutnya ada objectivity. Banyak yang mengatakan bahwa harga pasar itu tidak objektif, namun pada kenyataannya nilai pasar adalah nilai yang mencerminkan kenyataan pada saat ini. Parker melakukan penelitian relatif dan objektivitas untuk exit price dengan historical cost. Parker menunjukkan bahwa exit price mengungkapkan dispersi dari jumlah tercatat. Penyebab utamanya itu adalah perbedaan estimasi masa manfaat dan nilai sisa. Yang selanjutnya itu ada a measure of risk. Untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi berbagai risiko dan kinerja dalam risiko finansial yang signifikan akan membutuhkan yang pertama, deskripsi dari setiap risiko keuangan yang signifikan dan tujuan perusahaan, serta kebijakan untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua, informasi mengenai dampak risiko terhadap neraca dan laporan kinerja keuangan. Yang ketiga, informasi mengenai metode dan asumsi utama yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan. Next. Yang selanjutnya itu ada arguments against exit price accounting. Yang pertama, ada profit concept. Seperti yang diketahui, bahwa keuntungan adalah ukuran aktivitas kinerja dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mereka dalam menggunakan sumber daya yang telah ada. Ketika evaluasi telah dibuat, maka perusahaan dapat memutuskan apakah melanjutkan dalam pemakaian aset atau menjual aset, dan menggunakan hasil yang ada pada alternatif yang lain. Yang kedua itu ada additivity. Pendukung exit price mengklaim bahwa pengukuran akuntansi, jika berpikir objektif, harus didasarkan pada nilai masa lalu dan masa kini. Perhitungan antisipasi tidak dapat ditambahkan bersama-sama dengan angka saat ini. Pengkritik berpikir bahwa arus kas yang setara aset ditentukan berdasarkan asumsi likuidasi bertahap dan teratur. Jika itu terjadi, maka peristiwa masa depan harus diasumsikan dengan menggunakan dan tercatat sesuai tanggal di neraca. Next. Yang ketiga itu ada the valuation of liabilities. Chambers berpendapat bahwa hutang obligasi itu secara efektif berbentuk modal dan harus dinyatakan sebesar nilai nominal bukan nilai pasar. Oleh karena itu, terdapat inkonsistensi karena obligasi sebagai aktiva harus dinyatakan dengan harga pasar. Yang keempat itu ada current cost versus exit price. Ada satu pertanyaan yang krusial dalam memutuskan apakah menggunakan current cost atau exit price. Pada saat apa siklus operasi harus menggunakan exit price atas penilaian sebuah aset? Current cost berpendapat bahwa metode penilaian normal lebih baik diantaranya karena exit price itu mengarah pada revaluasi anomali, di mana setelah pembelian harga akan jatuh dan kurang dari harga perolehan. Yang kedua, exit price itu menyeratkan pada pendekatan jangka pendek karena fokus terhadap likuidasi dan disposal. Yang ketiga itu exit price pada persediaan barang jadi merupakan bentuk antisipasi terhadap laba operasi karena persediaan dinilai lebih dari biaya saat ini. Next. Yang selanjutnya ada value in use versus value in exchange. Next.
Pendekatan value in use menggunakan investor eksternal atau entitas yang berorientasi pada produksi sebagai benchmark yang relevan. Investor lebih tertarik pada future cash flow perusahaan dibandingkan nilai likuidasinya yang didapat diprediksi secara akurat dengan laba operasional dibandingkan current cash flow. Sehingga yang dibutuhkan adalah pengukuran income yang sesuai dengan current cost dari input aset terhadap output. Pendekatan ini lebih terkonsentrasi pada perolehan hasil yang paling efisien dari penggunaan aset dengan tidak mempertimbangkan adaptasinya. Pada pendekatan value in exchange, sudut pandang lebih kepada manajer internal atau kreditur yang akan membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas dari perusahaan dan current spending power yang merupakan performa jangka pendek perusahaan. Pendekatan ini penting bagi perusahaan dengan masalah likuiditas atau perusahaan yang berhubungan dengan tradable goods yang operasinya dengan cepat beradaptasi pada kondisi pasar. Next. Selanjutnya itu ada LO7, Learning Objective 7, Perspektif Global dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Next. Berbagai jenis penerapan biaya kini atau current cost dan akuntansi perubahan telah diuji dan diadaptasi di beberapa negara, antara lain yang pertama itu Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FASB mencabut Accounting Series Release atau ASR 190 yang dikeluarkan pada tahun 1976. Untuk kemudian menggantinya dengan Statement 33 yang menekankan pada pengungkapan tambahan untuk penyesuaian akun-akun atas inflasi dan biaya penjualan kini. Pada saat itu, persyaratan untuk mengungkapkan data biaya kini mendapatkan resistensi yang tinggi dari banyak perusahaan. Setelah dilakukan debat yang membahas tentang manfaat dari informasi tambahan, FASB mengeluarkan statement 89 di tahun 1986 membatalkan persyaratan tersebut, namun tetap meminta setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan data. Dalam statement 33, FASB mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai profit dari continuing operation dengan menggunakan current cost basis untuk tahun finansial berjalan. Yang kedua, current cost untuk persediaan, properti, pabrik, dan peralatan di akhir tahun finansial. Yang tiga, perubahan current cost di tahun finansial berjalan untuk persediaan, properti, pabrik, dan peralatan menggunakan basis dolar konstan. Next. Yang kedua itu dari negara Inggris, Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC, Accounting Standard Committee, menerbitkan Statement 16 atau SSAP 16 tentang akuntansi biaya kini di bulan Maret 2010. SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 yang dikeluarkan FASB. Ada dua hal utama yang menjadi perbedaannya, yaitu antara lain, yang pertama, standar AS harus mengharuskan akuntansi dolar konstan biaya kini. SSAP hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal. Yang kedua, apabila di AS penyesuaian atas inflasi lebih berpusat pada laporan laba rugi. Laporan biaya kini di Inggris wajib diungkapkan pada laporan laba rugi dan neraca beserta catatan penjelasan. Yang ketiga, standar ini banyak diaplikasikan oleh perusahaan besar, namun ASC menarik kembali SSAP 16 di tahun 1985 setelah banyaknya debat mengenai isi penggunaan SSAP 16. Next. Yang tiga itu ada di negara Australia. Profesi akuntan di Australia menerbitkan DPS, Statement of Professional Accounting Standard atau PAS. Mengenai akuntansi biaya kini di bulan Oktober 1976, sebagaimana diamandemen dalam PAS 1 dan panduannya di bulan Agustus 1978. Adapun SAP 1 merekomendasikan penggunaan biaya kini bertujuan untuk menjaga kapasitas perusahaan tetap utuh. Setelah munculnya protes mengenai penerbitan SAP1 yang dianggap sebagai versi downgrade, terbit di November 1983 yang merekomendasikan seluruh perusahaan untuk menyampaikan pernyataan tambahan mengenai akuntansi biaya kini di samping laporan keuangan konvensional perusahaan yang menggunakan biaya historis. Adapun sebagai alternatif, perusahaan dapat menggunakan biaya kini dalam pelaporan keuangannya untuk menggantikan biaya historis. Namun SAP1 tidak diadaptasi secara luas di Australia. Next. Yang keempat ada International Accounting Standard atau IAS. Contoh penerapan akuntansi perubahan di berbagai negara sebelumnya menunjukkan bahwa sistem-sistem yang telah diuji dan diimplementasikan di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya diadopsi oleh entitas-entitas di sana. IASB telah menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam mata uang lokal
menjadi tidak berarti lagi dalam satu lingkungan yang mengalami hiperinflasi. IAS nomor 29 yang membahas pelaporan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi mewajibkan dan bukan hanya merekomendasikan penyajian ulang informasi laporan keuangan utama. Secara khusus, laporan keuangan suatu perusahaan yang melakukan pelaporan dalam mata uang perekonomian hiperinflasi, apakah didasarkan pada kerangka penilaian biaya historis atau biaya kini, harus disajikan ulang sesuai dengan daya beli konstan pada tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka terkait pada periode sebelumnya. Keuntungan atau kerugian daya beli yang terkait dengan posisi kewajiban atau aktiva moneter bersih dimasukkan ke dalam laba kini. Perusahaan yang melakukan pelaporan juga harus mengungkapkan yang pertama, fakta bahwa penyajian ulang untuk perubahan dalam daya beli unit pengukuran telah dilakukan. Yang kedua, kerangka dasar penilaian aktiva yang digunakan dalam laporan keuangan utama yaitu penilaian biaya historis atau biaya kini. Yang ketiga, identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca beserta dengan perubahannya selama periode pelaporan. Yang keempat, keuntungan atau kerugian moneter bersih selama periode tersebut. Next. Next. Yang kelima itu sistem pengukuran campuran dan standar internasional. Perbedaan dalam pengukuran yang diadopsi oleh berbagai negara yang disebabkan oleh belum adanya konsep teoretis mengenai penilaian menimbulkan adanya sistem pengukuran secara campuran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan dari biaya historis dan penggunaan dalam konsep pengukuran yang berbeda di bawah standar internasional. Yang pertama itu ada IAS 2 atau ASB 102 perusahaan diizinkan mengukur persediaan dengan net realizable value. Yang kedua, IAS 16 atau ASB 16. PPI dinilai berdasarkan historical cost atau nilai setelah revaluasi. Yang ketiga, IAS 17 atau ASB 17. Bunga dari tanah yang disewa gunakan dihitung sebagai investment property berdasarkan IAS 40 dan diukur pada nilai wajar. Yang keempat, IAS 19 atau ASB 19. Pengukuran curtailment gain or loss meliputi perubahan present value berdasarkan benefit obligation yang telah ditentukan atas perubahan nilai wajar aset. Next. Yang kelima itu ada IAS 29 atau ASB 29. Penyesuaian terhadap laporan keuangan entitas yang terkena dampak hiperinflasi dapat menggunakan indeks level harga umum. Yang keenam ada IAS 36, ASB 136, impairment aset di mana aset dinilai dengan recoverable amount. Yang ketujuh, IAS 36 atau ASB 136, nilai residu dari aset dianggap sebagai current cash equivalent. Yang kedelapan, IAS 37 atau ASB 137. Pengukuran provisi ditentukan berdasarkan metode expected present value. Yang kesembilan, IAS 40 atau ASB 140. Investasi properti dapat diukur dengan pilihan, diantaranya impairment biaya depresiasi atau nilai wajar dengan perubahan nilai dimasukkan dalam laporan laba rugi baik loss ataupun gain. Next. Yang delapan ada masalah bagi auditor. Next. Para auditor membutuhkan bukti yang relevan untuk mendukung opini mereka ketika melakukan audit atas laporan keuangan secara adil dengan dasar relevansi. Adapun beberapa masalah yang sering didapatkan oleh para auditor dalam melakukan audit yaitu kebutuhan akan bukti yang memadai dan kualitas atas bukti tersebut mendukung relevansi dan reliabilitas dalam penyajian data, mendeteksi adanya misstatement dalam jurnal, akun, dan pengungkapan entitas. Yang kedua, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman atas beberapa metode pengukuran yang dikenal serta kombinasinya. Oleh karena itu, peran ahli sangat mungkin untuk dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan. Yang ketiga, dalam hal arm length transaction, dibutuhkan bukti-bukti spesifik, transaksi, dan informasi pihak ketiga. Juga dibutuhkan untuk memastikan setiap transaksi telah dicatat dan diungkapkan dengan benar. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.